Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Insya Allah antum semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini adalah hari yang ke-29 kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Semoga tentunya doa kita adalah sesuai harapan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu diwajibkan bagi orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah saum atau puasa agar kita menjadi orang yang takwa. Nah, itu tentu ini adalah harapan kita, karena hanya orang yang takwa lah yang akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di hadapan manusia. Teman-teman sekalian, bahwasanya ada hal-hal yang memang setiap ibadah itu yang spesial, seperti halnya kalau kita melakukan ibadah haji, maka waktu yang sangat spesial yaitu ketika wukuf di Arafah. Bahkan itu menjadi sebuah rukun. Jadi kalau ada sahabat kita yang ternyata mereka melaksanakan ibadah haji tidak tahu Arafah, berarti diragukan hajinya, karena salah satu rukun ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Yang kedua yaitu waktu spesial, itu ketika kita umroh atau juga haji, ketika tawaf. Nah, ini tawaf ini tidak bisa dilakukan di mana saja. Artinya mungkin kita tawaf di masjid jami yang dekat rumah kita, nggak bisa gitu kan. Bahkan ketika di masjid pun tidak boleh di luar masjid, yaitu di Masjidil Haram tidak boleh di luar Masjidil Haram, tetapi harus di dalam Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah ya. Jadi walaupun teman-teman kuat, sangat kuat tenaganya mau tawaf di luar Masjidil Haram, berarti nggak sah juga, karena tawaf adalah mengelilingi Ka'bah, bukan mengelilingi Masjidil Haram yang ada di Mekah, walaupun di Mekah gitu ya. Nah, ketika saum ini, walaupun mungkin ada yang bilang terlambat informasinya, enggak juga. Kenapa? Karena kita nggak tahu tahun depan apakah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan atau tidak gitu kan. Jadi tak ada kata terlambat untuk berbuat dalam taat, karena bisa jadi besok lusa kita akan wafat ya. Teman-teman sekalian, bahwasanya ketika saum ini ada dua hal atau juga dua waktu yang memang tidak ada di waktu yang lainnya. Artinya hanya berlaku bagi mereka yang mereka melaksanakan ibadah saum atau puasa, terutama di bulan puasa Ramadan ini, yaitu doa yang sangat mustajab, dan bahkan ini dianjurkan sesuai dengan perintah Allah dan juga contoh Rasulullah SAW. Banyak para ulama menyampaikan bahwasanya yang pertama yaitu doa ketika waktu sahur atau sahar. Jadi ketika waktu sahur itu adalah doa yang memang di situ sangat mustajab, karena waktunya pun sangat-sangat sempit, yaitu kalau saja waktu ibadah sholat subuh itu jam 4.30 misalkan, maka waktu saharnya adalah jam 4 atau setengah jam sebelum waktu sholat subuh. Nah, waktu setengah jam inilah waktu yang sangat bisa dibilang sangat sempit. Satu, kadang-kadang kita kesiangan, mungkin kalau yang kesiangan. Yang kedua, kadang-kadang kita ada yang belum siap dengan makanannya, harus masak dulu. Yang berikutnya adalah kita repot menyiapkan untuk anak, mungkin bagi mereka yang sudah punya putra putri. Yang berikutnya lagi karena malas gitu kan. Tapi apapun itu alasannya, yang jelas waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab bagi teman-teman semua untuk melakukan doa. Ini bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu waktu antara sebelum melaksanakan ibadah sholat subuh atau berhentinya makan sahur. Nah, waktu itulah teman-teman lakukan doa. Bisa sebelum makan atau juga sudah makan. Bagusnya sudah makan ya. Setelah makan dengan berdoa mau makan, dan juga doa sudah makan. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dengan diampuni dosa kita, insya Allah segala sesuatunya akan lancar. Ingat, jadi yang pertama adalah berdoa di waktu sahur ya. Yang berikutnya adalah ini adalah kebalikan dari sahur, yaitu ketika berbuka. Ini pun kadang-kadang karena kita ada yang lapar, ada yang haus, sehingga ketika waktu adzan maghrib tiba, yang kita dahulukan cepat-cepat gitu kan, buka, makan, minum, semua yang ada kita makan gitu kan. Padahal dengan segelas minum air saja ternyata kita sudah lumayan terobati rasa haus ya. Nah, bagaimana sunahnya? Yaitu ketika waktu adzan maghrib tiba, maka kita segera untuk melakukan berdoa dan juga tentunya
minum air mineral yang bening ya. Kalau ada, setelah itu baru makan kurma. Ingat, bukan berbuka dengan yang manis gitu kan. Itu nggak tahu hadisnya seperti apa. Yang jelas kalau makan kurma mungkin manis gitu kan ya. Walaupun tidak semua kurma bisa manis. Artinya ada yang lebih manis dari kurma. Artinya kurma itu bisa lebih manis yang biasa kita rasakan ya. Nah teman sekalian, ketika kita sudah berbuka mengucapkan bismillah dan makan kurma bisa 1-3 dan juga yang penting ganjil. Setelah itu baru kita berdoa sebelum makan besar atau sebelum sholat maghrib. Jadi waktu itulah yang sangat mustajab. Kenapa? Karena selain waktunya sempit dan juga banyak orang yang mungkin bisa belum tahu atau juga tergesa-gesa sehingga lupa untuk berdoa di luar dari doa buka saum ya. Jadi teman-teman nanti kalau melaksanakan buka saum ketika sudah adzan maghrib, kita ambil air minum sambil duduk dengan tangan kanan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, langsung baca doa zahabadu ma'u wabzalatil uruku wasabatal ajur insyaallah. Setelah itu makan kurma atau makan kurma dulu terus doa yang tadi, lalu teman-teman semua berdoa sebelum melaksanakan ibadah sholat maghrib, atau juga bagi yang lapar banget pengen makan maka berdoa dulu. Waktu itulah ya insya Allah menjadi waktu yang sangat mustajab ketika melakukan berdoa pada bulan Ramadan atau bulan puasa, atau bahkan ketika teman-teman semua nanti melaksanakan ibadah saum sunnah selama 6 hari pada bulan Syawal, dan juga tentunya Senin, Kamis, dan juga 3 hari setiap bulan pada bulan Hijriah. Nah itulah 2 waktu yang sangat spesial yang tidak bisa dilakukan di waktu yang lain kecuali bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa atau juga saum baik Ramadan insya Allah atau juga saum sunnah yang lainnya. Dengan begitu mudah-mudahan doa di waktu 2 tempat itu menjadikan alat kita untuk betul-betul menghargai waktu, menghargai sebuah kelebihan dari waktu itu, dan juga tentunya bahwa hanya Allah sangat-sangat sayang terhadap kita sehingga Allah kasih bonus 2 waktu ini, yaitu doa ketika kita sahur dan juga doa ketika kita sudah berbuka sebelum melakukan aktivitas lain, makan besar atau juga sholat maghrib. Nah mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mengoptimalkan waktu yang ada untuk betul-betul berdoa. Harapan kita adalah semoga siapapun yang melaksanakan ibadah saum pada bulan ini, semoga Allah menerima ibadah saum kita, dan juga tentunya puasanya betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bisa meraih takwa. Semangat berjuang, semangat berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bisa berkumpul nanti di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.